bisa diamalkan untuk sehari-hari. Karena babnya tentang wudu ini kalian setiap hari wudu kan? Wudu kan? Bahkan setiap hari berapa kali wudu? Bisa jadi lebih. Karena apa? Ada baca Quran, ya kan? Sebelum tidur wudu, ya kan? Maka silahkan dicatat, ya. Nanti silahkan catat dengan temannya yang sudah lengkap. Dicatat poin-poinnya saja, minimal poinnya. Kalau bisa catat beserta hadis dan artinya. Baik, kita melanjutkan ke bab baru, yaitu babu adabi qada'il hajah, bab etika atau adab buang air. Qada'il hajah. Makanya kalau kalian pengen ngaji, jangan pakai bahasa Ustaz saat al-ghawat. Nah, itu kurang pas. Karena bahasanya kurang halus. Kalau pengen halus, Ustaz saat di qada al-hajah, saya pengen menunaikan kebutuhan hajat. Ya, itu saat di qada al-hajah. Itu bahasa Arabnya. Ya, jangan satawat sa'abul saat habilal hammam, saat habilal hammam ya, ke kamar mandi terus ngapain absen saat di qada'al hajah. Baik, ini bab tentang etika buang air besar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu, jika masuk kamar mandi, ya, wada'a khatamahu, Nabi meletakkan cincinnya di luar sebelum masuk kamar mandi. Akhrajahul arba'ah, diriwayatkan oleh Imam 4, wa huwa ma'lul, dan dalam hadis ini ada catatnya. Yang maksudnya apa dari hadis tersebut? Bahwa Nabi itu setiap kali mau masuk buang air itu meletakkan cincinnya di luar. Kenapa? Karena cincinnya ada kalimat la ilaha illallah. Ya, ada kalimat Allah, la ilaha illallah. Ya. Dan Nabi menghormati kalimat tersebut sehingga dilepas cincinnya di luar. Maka dari sini timbul hukum. Hukumnya apa? Tidak boleh masuk ke kamar mandi kalau ada tulisan Allah dan Nabi Muhammad itu masuk ke kamar mandi. Supaya baju apa semua? Allah Maha Besar, semua ada tulisan Allah Maha Besar. Itu jangan masuk ke kamar mandi dengan menggunakan pakaian itu. Ataupun apa? Peci, semua pecinya adalah la ilaha illallah. Sekarang kan peci macam-macam ya. Kalau Nahdlatul Ulama ya masih boleh. Itu kan Nahdlatul Ulama itu artinya apa? Kebangkitan para ulama, ya. Tapi kalau ada asma Allah dan Nabi Muhammad, untuk menghormati Tuhan kita dan Nabi besar Muhammad, jangan masuk kamar mandi menggunakan itu. Maka sebenarnya lebih baik untuk pakaian ini dihindarkan ada kalimat Allahnya, baik itu cincin, jam tangan, apalagi peci, sabuk, kemudian seumpama sarung, pakaian, kaos, paham ya? Maka dari hadis ini timbul hukum tersebut. Paham ini? Bisa dimengerti? Ya. Yang sering terjadi apa sih biasanya ada kalimat Allah? Termasuk kalau seandainya seumpama kalian bawa tulisan dalam kertas ya. Biasanya
kita satukan doa-doa nih, disatukan ya. Pastikan yang kalian satukan itu dikeluarkan, dilepaskan, taruh, diletakkan di luar sebelum masuk ke kamar mandi. Paham ya? Paham ya? Ini kemungkinan besar ini tulisan. Maka Ustaz tidak menganjurkan kalian menulis tulisan asma Allah di sembarang tempat. Ya, seumpama di kertas, cari kertas tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada, yang potensinya pada saat itu kalian bisa buang tulisan itu. Ustaz tidak anjur. Paham ya? Jadi kalian tulis sesuatu gambar-gambar, kemudian ada Bismillahirrahmanirrahim, kemudian potensi ini nggak kalian simpan, potensinya kalian buang, Ustaz tidak anjurkan. Kenapa? Karena pasti kalau terbuang itu berceceran di mana-mana, terinjak, kena, mohon maaf, kena kotoran dan lain sebagainya. Maka jangan mudah-mudah menulis kalimat Allah dan kalimat Muhammad di sembarang tempat. Kalau mau belajar khat di kertas-kertas, tulislah selain asma Allah dan Nabi Muhammad. Paham ya? Karena itu berpotensi dibuang. Kecuali dalam buku yang nanti suatu saat kalian simpan. Kalau dalam kertas Ustaz tidak anjurkan. Paham ya? Ini demi menjaga Asmaul Husna, nama Allah dan nama Nabi kita Muhammad. Bisa dimengerti ini? Hadis selanjutnya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, ini dari Imam Anas bin Malik juga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala khala, jika masuk kamar mandi, qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Wahai Tuhanku Allah, sesungguhnya diriku, aku berlindung kepadamu dari setan perempuan dan setan laki-laki. Ya, akhrajahu sab'ah. Kenapa Nabi Muhammad berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah dari jin laki-laki dan jin perempuan ketika sebelum masuk kamar mandi? Karena salah satu tempat jin, ya, itu kamar mandi, ya. Tempat kotor. Maka kita menghindarkan diri dari godaan setan ini. Makanya mohon maaf, ini orang-orang yang betah di kamar mandi, nah itu dipertanyakan. Orang-orang yang betah di kamar mandi, yang berlama-lama di kamar mandi, itu dipertanyakan. Kenapa? Karena di situ tempatnya banyak jin, ya, bersemayam di situ yang menggoda kalian. Makanya orang-orang yang kurang baik sebenarnya, kalau ada apa-apa lagi banyak masalah, kemudian kalau di banyak masalah bulan-bulanan, kemudian ke kamar mandi, berdiam diri ke kamar mandi. Nah gimana? Kamu punya masalah, datanglah kepada zat yang bisa menyelesaikan masalah, bukan datangnya ke kamar mandi. Katanya kamar mandi lebih tenang, bahaya ini. Kalau kamu lebih tenang ke kamar mandi daripada masjid, itu bahaya. Masjid tempatnya para malaikat, tempatnya orang soleh, tempatnya zikir kepada Allah. Harusnya dia lebih tenang ke masjid daripada ke kamar mandi. Kenapa? Ya itu jelas, Nabi saja berta'awun, Nabi saja berlindung dari jin laki-laki dan perempuan ketika masuk kamar mandi. Makanya ketika di kamar mandi itu biasanya nuansanya itu tenang, pikiran-pikiran inspirasi itu datang. Sengaja setan membuat kita itu nyaman di dalam, ya tak? Apalagi ahlul dukhon biasanya, ya, penghuni asap, ahlun nar, ya, biasanya nyaman di dalam kamar mandi. Inspirasinya datang katanya dan lain sebagainya. Ya, tolong, ya, jangan dibiasakan punya masalah datang ke kamar mandi. Datangnya kemana? Masjid. Datangnya ke masjid. Insyaallah masjid banyak para malaikat dibandingkan di kamar mandi. Ya, maka setelah ini kalian juga berdoa seperti itu ya kalau masuk kamar mandi. Wa Anas radhiyallahu anhu qala,
kita berikan 3 hadis saja hari ini. Dari Imam Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala, masuk ke kamar mandi, fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi. Saya beserta seorang anak kecil atau pemuda membawakan idawatan, ya, seember air, min ma'in wa anazatan, dan juga tongkat, ya kan, tongkat kayu. Fayastanji bil ma'i, kemudian Nabi membersihkan istinja itu membersihkan kotoran. Muttafaqun alaih. Hadisnya sangat kuat. Ini Ustaz bicarakan cara beristinja yang paling aula, paling tinggi, paling utama. Beristinja, membersihkan kotoran yang paling utama adalah menggunakan benda yang keras, kemudian air. Dua-duanya digunakan. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya seperti ini. Kalau sekarang banyak orang menggunakan tisu, benar tak? Benar tak? Jadi istinja yang paling benar, yang paling utama itu justru menggunakan hal seperti itu. Kalau ada tisu, kalau zaman sekarang enaknya pakai tisu dan mayoritas pakai tisu. Pertama pakai tisu dulu, buang kotorannya. Ustaz, ini jabarkan secara fikih ya. Mohon maaf, bukannya Ustaz membicarakan sesuatu yang kotor, tapi ini kita membicarakan yang aula, yang paling utama. Pertama, ketika buang air kecil maupun besar, buang kotoran menggunakan tisu. Sampai kira-kira kotoran itu hilang, baru kita basuh dengan air. Supaya apa? Supaya tangan kita tidak langsung bersentuhan dengan najis. Ini yang Allah yang paling tinggi, Allah ini. Maka nanti boleh beli tisu, kita praktekkan di sini sekali-kali. Karena ini cara bersuci yang paling utama. Ya walaupun nanti setelahnya dicemplungkan ke kamar mandi, jangan ke tong sampah, numpuk nanti di tong sampah, bahaya. Dicemplungkan ke kamar ke kamar mandi, ke WC, disiram. Setelah itu baru setelah bersih najisnya, wujudnya, baru kita siram, kita cepok. Itu yang Allah, yang paling tinggi itu sebenarnya. Yang kedua baru menggunakan air saja. Yang ketiga baru menggunakan benda-benda yang sejenis batu, tisu, dan lain sebagainya. Daun. Kalau seandainya kita di ruangan bebas, ya Ustaz sudah pernah membicarakan masalah istinja menggunakan batu dan daun ya. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Lupa. Kalau menggunakan batu saja atau daunnya aja, ya seumpama kalian naudzubillah karena dalam perjalanan kebelet nih, lagi naik motor kebelet, aduh, kamar mandi mana? Nggak ada. Kamar mandi 2000, 3000 di jalan nggak ada semua. Nyari masjid jalan-jalan semua. Akhirnya kita terjun ke lapangan bebas di semak-semak. Wah, ini nikmat ini. Takut malah jadi kencing batu, akhirnya kencing di situ. Gitu kan. Nah setelah buang air, pastikan sebelum buang air kalian menemukan benda yang kering dan keras. Bisa menggunakan daun. Kalau menggunakan daun, ambil minimal 3 daun. Minimal 3 daun. Kalau batu, kalau kecil 3 batu, kalau besar 1 batu boleh, tapi minimal memiliki 3 sudut. Ini saya jabarkan secara fikih, gamblang, harus jelas. Kalau besar batunya, pastikan batu itu memiliki 3 sudut, bukan 2 sudut. 3 sudut. Mengerti? Kalau daun 3, kalau batu kalau kecil 3 batu, kalau besar pastikan memiliki 3 sudut. Ini mohon maaf, ini bukannya Ustaz jorok nih, tapi memang harus Ustaz jabarkan. Lagi. Tapi gak apa-apa. Ya. Karena fikih itu harus Ustaz jabarkan. Kalau daun, ini daun nih, pastikan usapannya tidak bolak-balik.
Ini daun nih. Satu usapan, set ke bawah, jangan ke atas. Ya. Kalau ke atas, mohon maaf, lebih baik ke atas. Kalau ke bawah, dia nanti ngalir ke bawah. Ya. Ke bawah atau ke atas nggak apa-apa, yang penting tidak bolak-balik. Mohon maaf, yang penting tidak bolak-balik. Set, nggak boleh. Kenapa? Karena nanti kena najis lagi. Jadi satu arah, ke atas atau ke bawah. Paham ya? Jadi satu arah, satu kali usapan. Ya, buang. Kemudian setelahnya satu usapan lagi, buang lagi. 3 kali, buang lagi. Kalau masih ada cairan, maka harus ditambahi lagi. Jadi kalian harus perhatikan ini masalah hukum. Ternyata masih basah. Makanya harus kering tadi. Daunnya harus kering, batunya harus kering. Diusap lagi. Kalau pengen nambah, pastikan ganjil. Lebih utama. 4 juga sebenarnya boleh, tapi lebih utama kan ganjil. 5, 7, 9 seperti itu. Sampai benar-benar kering. Kalau batu besar yang sudutnya, mohon maaf, yang sudutnya 3, seumpama ini ujungnya ya, usap pakai ini, set 1 kali. Kemudian pindah ke ujung yang lainnya, set. Kemudian pindah ke ujung lainnya, set. Pastikan kalian tidak nyentuh bekas tadi, bekas yang terkena gesekan tadi. Ya bukan masalah sakit, nah ini masalah fikih. Ya jangan keras-keras lah. Kalau keras-keras sakit. Paham ya? Kamu garuk ya iyalah. Paham ya? Paham ya? Seperti itu istinja yang paling benar. Maka kalau ada air ya pastikan pakai air ya, karena lebih utama. Kalau pengen lebih utama lagi, gunakan dua-duanya, benda yang keras dan juga air. Bisa dimengerti ini masalah beristinja? Nah, nanti silahkan dipraktekkan. Lebih utama sekali-kali pakai tisu, karena supaya tangannya tidak tersentuh langsung dengan najis. Ini saja yang bisa Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.